Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan analisa sekaligus review terkait saham seminggu yang lalu. Jadi di saham LQ45, top chainernya LQ45 dari tanggal 8 hingga 11 Februari 2021. Ada 5 saham yang lumayan tinggi untuk bisa dilakukan analisa ke depannya seperti apa saham-saham seperti ini ya. Yang pertama adalah SMRA. SMRA itu Summarecon Agung. Nah, untuk minggu ini dia mengalami kenaikan sebesar 8,05% ya. Ini sedikit agak ini aja ya. Mungkin tata letak dan ininya aja nggak teratur, tapi sebenarnya dia naik sekitar 8,05%. Bisa kita lihat ini ya. Dia naik di sini 8,05%, terus berakhir di sini ya, tetap berada di situ. Jadi saham ini sedang melakukan tren kenaikan. Kalau saya lihat, bisa kita lihat nih di minggu yang lalu, sebenarnya saham ini juga sedang melakukan tren kenaikan ya, tapi walaupun dia sideways ya, di akhir minggunya dia coba naik ya. Ini satu. Yang kedua adalah saham ini saya melihat dia sudah mulai berada naik ya dari daerah supportnya. Yang pertama itu di MA5-nya ya. Di MA5 juga dia kebanyakan turun. Terus di MA20 minggu ini dia baru keluar ya. Diperkirakan saham ini akan naik lagi, ada ya. Kalau saya ngelihat ada tren kenaikan untuk minggu depan. Terus saya ngelihat dia akan berada di daerah garis supportnya ya. Di daerah garis support. Jadi bagi teman-teman yang pengen beli besok, pokoknya kalau mau ngelepas di harga ini aja ya. Di harga 750. Kalau masih penasaran, paling kecil di sini aja ya. Di harga 770. Lepas aja, karena kalau menurut saya akan ada tren penurunan kalau tiba-tiba dia turun di harga segitu ya. Ini untuk SMRA yang naik sekitar 8,05% dari LQ45 ya, dari LQ45. Selanjutnya Antam naik sebesar 7,89%. Jadi dalam 4 hari ini Antam sudah berada di daerah garis support ya. Bisa kita lihat sebenarnya emang kalau dari garis MA5-nya dia udah dari 5 hari ini ya. Sama dengan MA20-nya dia udah keluar dari daerah batas supportnya. Walaupun dia turun kemarin, tapi kenaikannya dalam minggu ini cukup lumayan ya, sebesar 7,99%. Apakah ada penurunan? Saya ngelihat masih berada di daerah uptrend ya, Kemungkinan dia bisa masih kejar sampai sini ya, sampai minimal ini ya, minimal di 10% lagi dia masih bisa up kalau saya lihat dari sahamnya. Apalagi isu-isunya semakin bagus ya buat Antam. Jadi Antam masih bisa up sebenarnya, walaupun yang namanya saham pasti ada penurunan dan ada kenaikan ya. Yang ketiga
Java dalam minggu ini dia mengalami kenaikan sebesar 6,45%. Walaupun sebenarnya di minggu lalu juga sedang akan ada kenaikan ya. Sedangkan berusaha untuk kenaikan, tapi di awal minggu ini dia melewati daerah garis support di EMA 20-nya. Terus dia naik lagi dan sekarang berada di daerah ini ya, garis support ya. Jadi untuk Java sih saya ngelihat masih ada peluang kenaikan ya, karena dia baru berada di daerah garis supportnya. Saya ngelihat adakah penurunan sangat kecil ya, kalau saya lihat ini sangat kecil, cuman kemungkinan ada, tapi kenaikannya harusnya juga tinggi ya, kenaikannya bisa sampai minimal 9,17% ya. Tapi hati-hati aja, saya ngelihat kalau misalnya dia balik lagi di daerah garis support di harga sekitar 1455 ini, bagi teman-teman untuk bisa dipertimbangkan apakah dilakukan penjualan atau enggak ya. Selanjutnya Inco. Untuk Inco hari Minggu kemarin naik sebesar 5,86%. Kita bisa lihat kenaikan Inco sebenarnya ada di 5,80% ya. Jadi cukup lumayan untuk Inco walaupun masih berada di daerah sideways ya. Ini walaupun kita bisa lihat ada tren kenaikan, tapi saya ngelihat teman-teman harus sedikit berhati-hati. Kalau kita tarik kayaknya belum. Tapi ada kemungkinan tren kenaikan ada kalanya saya melihat di sini. Kalau sebenarnya dari sini ya, saya ngelihatnya ada tren ini ya, walaupun kecil ya, tapi saya ngelihat sudah ada tren yang membuat dia akan mengalami kenaikan. Ini untuk Inco, karena isu Inco masih bagus juga ya, walaupun dalam minggu lalu dia berada di daerah masih sideways ya. Nah, tapi saya ngelihat Inco ke depannya masih berpeluang untuk ada tren kenaikan. Terakhir MDKA. Nah, untuk MDKA ini hampir sama ya dengan Inco tadi. Bisa kita lihat di sini dia udah mengerucut ya, mulai mengecil. Mulai mengecil ya. Sudut yang dibentuk udah mulai mengecil, jadi peluang banget ya buat MDKA karena minggu ini dia naik di kisaran 4,76%, tapi masih berada di sideways-nya ya, tapi berpeluang banget sebenarnya untuk mengalami kenaikan untuk MDKA karena tren yang kebentuk juga sedang up ya, sedang ada kenaikan. Tapi dilihat lagi aja apakah memang akan ada tren kenaikan, karena kita nggak bisa menganalisanya dalam waktu yang cukup lama seperti ini ya.
kita bisa ngelihatnya minimal per hari, biar bisa tahu apakah tren itu akan ada kenaikan dan penurunan. Oke, ada 5 top genre dari LQ45. Semoga bisa menjadi bahan pencerahan bagi teman-teman untuk bisa membeli saham-saham seperti ini, karena saya ngelihat daripada saham yang berbentuk pom-pom ya, pom-pom itu walaupun 25-35% kenaikan, tapi saya ngelihat sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati. Saya tidak mau jelekkan saham-saham tersebut, tapi minimal belilah saham-saham dengan market yang cukup besar, minimal 5 triliun ya, supaya uang kita itu benar-benar bisa dialihkan ya, daripada nanti marketnya masih kecil tapi uang kita terbenam tuh, bisa berbulan-bulan ataupun bisa bertahun-tahun. LQ45 ini dia nggak akan jatuh-jatuh banget sahamnya, walaupun akan ada jatuh, cuman untuk saham LQ45 ini sangat direkomendasikan bagi para pemula, minimal untuk jangka investasi menengah, supaya bisa memiliki saham-saham yang bisa menghasilkan cuan-cuan ya. Kalau ada yang ingin berkomentar boleh, ada pengen saham yang analisa boleh, dan pengen diskusi juga boleh, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa bangun channel ini untuk bisa berkembang lagi, bisa memberikan edukasi lagi kepada teman-teman semua, apalagi bagi pemula. Subscribe, like, share, dan kalau bisa berkomentar kita diskusi aja di dalam komentarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.